Di banyak media, kita semua sering nemuin narasi kalau mau kaya, lo harus berpikir seperti orang kaya. Atau ubah pola pikir lo dan lo bakal kaya. Tidak ada yang salah dari narasi ini. Tapi kalau di mata orang awam, pernyataan ini mengimplikasikan kalau mereka miskin, penyebabnya itu karena tidak berpikir positif. Masalahnya apa? Fenomena ini akan menjebak mereka ke dalam ilusi. Dimana ketika mereka gagal, mereka bakal menganggap mindset yang salah tanpa mempertimbangkan faktor lain. Coba buka mata lu ya. Dari 65 juta UMKM di Indonesia, gue yakin mereka punya mindset positif. Kalau mereka nggak punya mindset positif, nggak mungkin jadi UMKM. Karena yang namanya mindset itu kan semacam program di dalam otak manusia yang bisa melahirkan ide. Salah satunya UMKM atau bisnis. Tapi pada saat pandemi ada 30 juta UMKM yang gulung tikar karena corona. Artinya mindset positif nggak bisa menghentikan dampak pandemi pada saat itu. Jadi kalau lo cuma fokus sama mindset ya, tanpa nyambungin itu dengan sistem ekonomi dan juga faktor lain, lo nggak akan berubah bro. Gini aja deh, supaya lo paham, kita pelajari pelan-pelan, kita coba untuk ngebahas mindset dari luar sistem. Kita mulai dari masalah. Coba perhatiin ya, sumber yang ngebahas konsep mindset ataupun pola pikir pertama kali itu melalui buku, kemudian meningkat ke seminar, dan sekarang itu media sosial. Contohnya kayak YouTube, TikTok, Instagram ataupun Facebook. Sekarang kita lihat data, 57% dari total populasi Indonesia merupakan pengguna media sosial. Mayoritas pasti mereka tahu apa itu pola pikir, bahkan mungkin percaya kalau pola pikir positif adalah faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Tapi realitanya cuma 0,06% dari total populasi Indonesia yang masuk kategori high net worth individual atau orang yang super kaya. Masalahnya tuh gini, jangankan yang super kaya, yang setengah kaya aja itu udah jarang. Artinya kan ada gap besar antara realita dan juga kepercayaan. Pertanyaannya, apa yang salah dari konsep mindset ini? Kemana 99,9% populasi lainnya? Lebih tepatnya, apakah mindset ini hanya akal-akalan? Jawabannya bukan konsepnya yang salah, tapi cara memahaminya. Dunia nyata itu lebih kompleks dari sekedar motivasi di media sosial. Sekarang coba kita balik ke sejarah ya. Mindset ini adalah konsep populer yang diciptakan oleh psikolog bernama Carol Dweck. Mindset merupakan cara untuk memproses informasi dan mengambil keputusan. Tapi di Indonesia, khususnya itu di mata orang awam, konsep ini sering disalahartikan jadi positive thinking sama dengan auto kaya. Padahal Carol Dweck sendiri pernah bilang, grow mindset is about effort, not magic. Yang artinya, berpikir doang tuh nggak bakal bikin lo tuh kemana-mana kalau nggak diikuti dengan sistem tindakan yang konkret. Ini adalah fenomena yang perlu dikritis dan ini ngebawa kita ke bagian 2, yaitu bukti kenapa mindset saja itu nggak cukup. Coba amati kondisi ekonomi di Indonesia. UMKM di Indonesia gagal berkembang bukan karena mereka tuh nggak punya pola pikir kaya, tapi karena keterbatasan akses pinjaman dan juga literasi finansial yang sehat. Gojek ya itu jadi unicorn seperti sekarang bukan cuma karena pola pikir dari Nadiem Makarim, tapi karena dia tuh lulusan Harvard plus punya akses modal pensiun. Data dari Forbes, mayoritas miliarder dunia yang sering lo jadiin motivasi itu berasal dari keluarga kaya atau middle class atas. Mereka tuh punya privilege, akses pendidikan premium, jaringan orang tajir, sampai modal awal buat bisnis. Contoh, Elon Musk, orang tuanya punya tambang berlian di Afrika. Bill Gates, ibunya tuh duduk sebagai dewan direksi di IBM Corporation. Jeff Bezos dikasih modal awal 300.000 US dollar. Warren Buffett, ayahnya anggota Kongres Amerika Serikat dan juga punya perusahaan investasi. Ya walaupun ada beberapa orang yang super kaya yang memang berasal dari keluarga biasa aja, tapi mayoritas mereka punya privilege. Artinya lu boleh positif apapun ya, tapi kalau sistem finansialnya itu nggak ngedukung ya tetap aja mentok bro. Gua nggak bilang pola pikir itu nggak penting, pola pikir itu sangat-sangat penting, tapi pola pikir harus dipakai sebagai alat analisis, bukan pengganti analisis. Karena cara kerja sistem kekayaan yang sebenarnya itu dibangun lewat 4 pilar atau 4K, kognisi, keahlian, koneksi, dan juga kapital. Contoh, William Tanuwijaya, mantan CEO Tokopedia. Dia tuh sadar bahwa e-commerce itu bisa menjawab masalah distribusi di Indonesia. Dia belajar coding secara otodidak plus kuliah di UI. Dia juga dapat mentor dari S Venture dan dapat pendanaan awal 100 juta US dollar dari investor. Pola pikirnya tuh penting, tapi tanpa 3 pilar ini, Tokopedia mungkin cuma jadi PPT di laptopnya. Jadi intinya ambil aja sisi baiknya, karena kunci sukses itu adalah kebetulan. Kebetulan anak orang kaya, kebetulan punya banyak modal, kebetulan ada kesempatan, dan kebetulan punya koneksi. Karena kalau kita amati lebih dalam ya, ada beberapa faktor yang tidak bisa dimiliki beberapa
beberapa orang, dan ini ngebawa kita ke masalah perbedaan kesempatan antara si kaya dan si miskin. Kita bedakan dari 3 skenario yang jarang dilirik, yaitu pendidikan, jaringan, dan juga informasi. Pertama dari pendidikan. Anak kaya itu kuliahnya di kampus elit, sementara anak miskin rata-rata cuma sampai SMA. Kalau mau nekat kuliah, harus cari kerja sambilan. Dampak secara langsungnya apa? Anak kaya itu punya koneksi sejak dini, sementara anak miskin, mereka harus belajar survival mode. Jangankan untuk berinovasi, masalah uang jajan, kadang mereka tuh harus irit. Gimana caranya gua ngirit uang jajan supaya besok tuh masih bisa jajan. Kedua, dari jaringan. Orang kaya itu punya akses ke old boys club. Contoh, proyek jalan tol di Jawa itu banyak diberikan ke perusahaan X karena CEO-nya tuh teman pejabat. Sementara orang miskin harus antri berbulan-bulan untuk dapat izin usaha dari kelurahan. Ketiga, itu dari informasi. Orang kaya mereka punya mentor pribadi yang bersertifikat dunia. Sementara orang miskin cari info bisnis itu mungkin cuma dari YouTube ataupun seminar. Keduanya ini punya semangat yang sama, tapi kenapa nasibnya beda? Jawabannya tuh akses. Bahkan data dari Forbes, setidaknya ada 70% lowongan pekerjaan yang tidak diposting, tapi diisi melalui koneksi profesional antar direksi. Kalaupun ada lowongan, dengan tanda kutip ya, terkadang hanya akal-akalan perusahaan untuk meningkatkan eksistensi, meningkatkan followers media sosial mereka, atau hanya supaya kelihatan perusahaan itu sedang bertumbuh dan membutuhkan banyak karyawan. Tapi realitanya, lamaran lu nggak pernah digubris sampai lowongannya tuh tutup. Artinya tuh lo boleh punya mindset pengen jadi direktur, tapi kalau lo nggak kenal siapa-siapa di lingkaran eksekutif ya tetap aja susah. Kita balik ke data ya, 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 40% kekayaan nasional. 60% pekerjaan di Indonesia masih diisi oleh sektor informal yang mayoritas kelas menengah dan juga kelas bawah. Harga properti di Jakarta itu naik 10% per tahun, sementara UMR-nya itu cuma 6%. Artinya makin lama orang miskin makin susah beli rumah, dan sistem ekonomi memang dirancang untuk memperkaya yang sudah kaya. Ini bukan soal malas atau nggak mau berusaha, ini soal struktur yang udah bikin permainan timpang dari awal. Dan kalau kita mau lebih kritis lagi ya, sebenarnya sistem ekonomi dan juga struktur sosial itu ikut berpartisipasi dalam mempengaruhi kesuksesan seseorang. Dan ini ngebawa kita ke masalah kapitalisme dan juga sosialisme. Sistem ekonomi itu kayak rulebook yang nentuin cara uang dan juga sumber daya dibagi ke masyarakat. Pertama kita bahas kapitalisme. Prinsipnya tuh survival of the fittest. Siapa yang punya modal besar, skill tinggi ataupun koneksi bisa naik ke puncak. Sistem ini yang bikin yang kaya itu makin kaya, yang miskin nggak bisa gerak kecuali lo tuh punya akses ke pendidikan ataupun koneksi dan juga warisan. Kedua, sosialisme. Di sini pemerintah tuh punya kontrol lebih buat redistribusi kekayaan. Negara-negara kayak Norwegia ataupun Denmark itu pakai model ini. Minusnya itu mereka punya pajak yang tinggi banget, rata-rata 45%. Tapi return-nya, masyarakat itu dapat pendidikan, kesehatan, dan juga jaminan sosial yang berkualitas secara gratis. Dan ini bukan yang penting ada aja. Hasilnya, indeks kebahagiaan dunia itu nyatain 5 negara Nordik itu masuk top 10. Tapi trade-off-nya ya, inovasi bisnis tuh mungkin lebih lambat karena insentif profitnya tuh dikurangin sama pemerintah. Di sisi lain, struktur sosial juga ikut mempengaruhi kesuksesan. Ini kayak invisible check ya, yang ngehalangin lo. Secara struktur sosial, kesuksesan tuh ditentuin sama 3 modal. Modal ekonomi itu bisa uang ataupun properti, modal kultural itu bisa pendidikan atau gaya hidup, dan yang terakhir itu modal sosial, bisa koneksi ataupun relasi. Contoh, anak pengusaha di Jakarta itu punya akses ke sekolah internasional, kenalan di perusahaan unicorn, dan juga warisan bisnis. Sementara anak petani di NTT mungkin cuma bisa lulusan SMA, kerja serabutan, dan juga nggak punya jaringan. Bahkan data BPS ya nyebut hanya 12% anak dari keluarga miskin di Indonesia yang bisa kuliah. Coba lo bandingin sama 78% anak keluarga kaya. Artinya ada ketimpangan antara kaya dan miskin, dan salah satu faktor yang memperburuk ketimpangan adalah budaya korupsi di Indonesia yang masih cukup tinggi. Di Indonesia istilah KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme itu udah jadi budaya. Bahkan menurut Transparansi Internasional tahun 2023 ya, Indonesia tuh ranking 110 dari 180 negara dalam indeks korupsi. Ini ngaruh banget sama struktur sosial kita. Contohnya gini, lo lulusan kampus biasa, tapi lo punya keluarga di kementerian. Impactnya lo bisa lebih gampang dapat kerja ketimbang lulusan UI tanpa koneksi. Tapi kalau lo lahir di keluarga marginal dengan jaringan lo yang cuma sebatas tetangga yang sama-sama miskin, ini bahaya, sama aja kayak lingkaran setan.
Sekarang kita beralih lagi ke mindset. Sebenarnya ada apa di dalam otak kita ini? Di balik banyaknya faktor yang menentukan kesuksesan, kenapa hari gini masih ada yang percaya mindset? Basically ya, di dalam otak manusia itu ada sesuatu yang disebut dengan reticular activating system atau disingkat RAS. Ini semacam program di dalam otak kita yang tugasnya tuh ngefilter informasi. Jadi cara kerja RAS ini, dia tuh cuma memfokuskan sesuatu yang lo anggap penting. Contohnya tuh gini ya, kalau lo percaya bahwa kekayaan itu nggak penting buat lo, maka RAS itu tadi bakal nyari informasi yang ngedukung hal itu. Impactnya, lo tuh bakal fokus ke semua hambatan dan semua alasan kenapa lo nggak bisa kaya. Simpelnya tuh gini ya, lo tau Google ya? Ketika lu ketik cara menjadi kaya, algoritma mereka itu kan bakal nyaring miliaran data, tapi cuma ngasih informasi yang relevan dengan yang lu cari tadi. Pola pikir itu bekerja dengan cara yang sama. Jadi otak kita tuh kayak superkomputer dengan 86 neuron yang saling terhubung. Tapi di sisi lain, otak kita tuh punya mode bawaan atau mode default yang ngerjain segala sesuatu secara otomatis tergantung apa yang lo serap sehari-hari. Jadi sederhananya, pola pikir itu kayak GPS. Bayangin lo mau ke Surabaya dari Medan, lo punya pola pikir yang fungsinya tuh kasih tahu arah. Sementara kendaraan itu adalah alat. Bisa itu keahlian, jaringan, ataupun modal. Pokoknya semacam alat yang bisa ngebawa lo sampai ke tujuan. Kalau lo cuma punya GPS tapi nggak punya kendaraan, kapan sampainya? Ini adalah fenomena yang sering terjadi pada orang-orang kaya lo sekarang. Punya tujuan menjadi kaya tapi nggak punya kendaraan untuk sampai ke sana. Pertanyaannya, lantas kenapa mindset yang harus dijadikan semacam produk untuk diperjualbelikan? Padahal ada banyak banget faktor lain kayak modal, keahlian, ataupun koneksi. Gua jawab berdasarkan 3 sudut pandang ya, bisnis, sains, dan juga agama. Pertama, bisnis. Di dalam bisnis, dengan tanda kutip ya, kemiskinan itu merupakan pasar yang paling menguntungkan. Orang kaya dan orang miskin itu kan sama-sama manusia ya. Artinya mereka tuh punya sesuatu yang disingkat RAS tadi. Coba lo amati apa yang gak dimiliki sama orang miskin. Uang, kemewahan, kendaraan, ataupun bisnis. Dan tugas lo itu pamerin semua itu. Lo supply terus informasi-informasi tentang kemewahan. Sesekali lo tunjukin tindakan yang memancing rasa simpati dari orang-orang miskin tadi. Dan ini penting bro, supaya terkesan inspiratif. Setelah lo udah berhasil ngedapetin validasi dari orang-orang miskin tadi, secara otomatis mereka nih mulai kegoda dengan semua yang lo pamerin. Kenapa? Karena apa yang lo punya adalah keinginan bagi kebanyakan orang. Di saat itulah lo mudah untuk menjual sesuatu ke mereka. Sementara orang-orang miskin tadi nggak akan punya waktu, apalagi alasan buat menolak, karena lo udah mainin psikologi mereka. Kedua, itu secara sains. Mindset memang memiliki pengaruh terhadap kekayaan seseorang, tetapi tidak secara langsung ya, melainkan melalui ide, keputusan, dan juga tindakan. Itulah fungsi dari mindset yang sebenarnya. Di dalam otak kita itu kan ada 2 bos besar. Yang pertama limbic system, tugasnya mengatur emosi, dan yang kedua tuh prefrontal cortex, tugasnya tuh mengatur perencanaan. Orang miskin itu sering dikendalikan sama limbic system. Mereka tuh kerja berdasarkan instant gratification. Ketika mereka tuh pegang uang ya, mereka tuh langsung buat list barang-barang yang mau dibeli. Sementara orang kaya itu menggunakan activate prefrontal cortex. Ketika mereka nih megang uang, langsung puter otak gimana caranya supaya uang-uang ini melahirkan uang-uang lainnya. Jadi cara kerja kedua belah pihak ini berbeda ya. Nah, hasil riset yang nge-scan otak 500 orang dari berbagai kelas ekonomi, peneliti tuh nemuin ketika orang miskin ini dilatih buat improve financial literacy dan juga grow mindset, struktur otak mereka tuh berubah dalam 6-12 bulan ke depan. Secara bertahap, cara mereka berpikir akan menyamai orang-orang yang super kaya tadi. Ketiga, itu secara agama. Karena agama gua di sini Islam, jadi gua jadikan patokan itu Islam ya. Di dalam agama Islam itu ada namanya takdir mu'alaq, yaitu ketentuan sang pencipta yang dapat diubah melalui usaha dan juga doa. Dan kekayaan ataupun kesuksesan itu termasuk dalam takdir mu'alaq. Artinya secara umum, tanda kutip kekayaan itu memang bisa diubah. Inilah alasan kenapa mindset itu menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. Kalau lo nanya kenapa harus mindset yang digembar-gemborkan, karena mindset ini adalah pion yang paling tepat untuk dijadikan semacam komoditas ya. Karena secara bisnis, sains, agama memang memiliki pengaruh. Dan kita lanjutkan di kesimpulan. Kesimpulannya apa? Pola pikir itu sangat penting.
tapi bukan satu-satunya kunci menjadi kaya. Karena kalau kita bicara bagaimana cara menjadi kaya, maka ada banyak faktor yang akan mempengaruhi. Sederhananya tuh gini, pola pikir itu kan ibarat senjata ya, yang cuma bisa dipakai kalau ada pelurunya. Dan peluru itu adalah keahlian, koneksi, kapital, ataupun kesempatan. Bahkan sistem ekonomi hingga struktur sosial yang bisa ikut mempengaruhi. Tapi ini bukan berarti lo yang lahir di keluarga pas-pasan ini nggak bisa kaya. Lo tetap bisa kaya, hanya saja mungkin lo butuh waktu yang lebih lama, perjalanan yang lebih panjang, dan juga butuh effort ekstra untuk putar otak gimana caranya supaya bisa di posisi setara yang sama dengan anak-anak kaya tadi. Jadi intinya, nggak peduli lo lahir di keluarga apa, karena salah satu faktor yang menentukan kekayaan itu adalah keahlian. Jadi revolusi ulang cara lo tuh berpikir, lo harus desain ulang cara lo memandang kekayaan. Lo harus nge-break pola lama, kemudian lo nge-rewire otak lo supaya pola pikir lo tuh benar-benar realistis. Gunain yang lo sebut sebagai mindset ataupun pola pikir tadi untuk menciptakan keahlian, koneksi, ataupun untuk menciptakan kesempatan. Baru kemudian lo gunain kesempatan itu untuk menjadikan lo super kaya. Karena maksud ubah pola pikir dan lo bakal kaya itu bukan sekedar positive thinking auto kaya, tapi ini perang melawan sistem yang udah ratusan tahun dibangun. Elit global itu nggak mau lo pintar karena mereka takut lo sadar kalau kekuasaan mereka sebenarnya itu rapuh. Tapi kenapa mereka bisa bertahan? Karena kitalah yang bikin mereka tuh kuat. Contohnya tuh gini, di pendidikan ya, sistem sekolah itu kan diciptakan di era revolusi industri buat menghasilkan buruh yang patuh. Kurikulumnya tuh seragam, kreativitasnya tuh dibunuh. Lo tuh diajarin matematika tapi nggak diajarin cara kelola uang. Kedua itu media sosial. Platform seperti Instagram dan juga TikTok itu kan pakai algoritma yang bikin lo tuh kecanduan. Sementara pemiliknya itu ngebatasin anaknya buat pegang gadget untuk hiburan. Kan aneh gitu ya. Ketiga, dari sisi ekonomi, sistem moneter dunia itu kan dikontrol oleh bank sentral seperti The Fed ya. Uang tuh dicetak terus, inflasi naik, nilai tabungan lo tuh tergerus, tapi lo disalahin dengan alasan gak bisa nabung. So, tetap semangat bro, jangan nyerah, dan selalu ingat perubahan besar itu selalu dimulai dari orang kecil yang gak mau diem.